Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, para pengurus Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah di waktu yang sangat baik ini. Mulai semalam kita sudah diguyur oleh hujan menyambut bulan Zulhijjah yang saat ini bertepatan tanggal 1 Zulhijjah menurut kalender Hijriah. Dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini merupakan amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan bulan Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal amalu fi ayami afdalu minha fi hazihi." Tidak ada amalan yang lebih afdal dibandingkan amalan pada hari-hari ini. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai akhirnya. Mereka bertanya para sahabat, "Tidak juga jihad ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Bukhari. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, terutama di awal-awal bulan Zulhijjah ini, adalah amalan yang paling afdal. Adalah amalan yang paling afdal, ya, yang kalau kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Semoga langkah kaki kita di masjid ini dihitung oleh Allah sebagai penggugur daripada dosa-dosa kita dan musabab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah apa saja yang Allah berikan kepada kita bagi siapa saja yang beribadah di bulan Zulhijjah ini. Maka pada tema hari ini kita akan mengangkat fadilah-fadilah di bulan Zulhijjah dan amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Zulhijjah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Inilah adalah amalan yang utama yang dilakukan bagi umat Islam sebagai rukun Islam yang kelima, menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, banyak di antara kita mulai dari sekecil apapun dia menabung untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Cuma karena kita sekarang ini lagi sedang dilanda oleh wabah corona, akhirnya Saudi pun masih tetap menutup dua Masjidil Haram ini sehingga tertundalah ibadah haji untuk tahun ini yang kedua kalinya. Tetapi walaupun bagaimana niat kita untuk melaksanakan ibadah haji, Allah Maha mengetahui dan Allah telah mendengarnya. Insya Allah walaupun orang itu sudah meninggal dunia, maka
Allah terima sebagai ibadah hajinya. Maka kita hidup di dunia ini ada 3 panggilan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah panggilan azan untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka panggilan azan ini ada yang mau melaksanakannya, ada yang mau memenuhinya, ada yang malas, ada yang bahkan menghindarinya sehingga dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Dan bersyukurlah kita yang mau memenuhi panggilan yang pertama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muazin hanya mengumandangkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan." Wahai Ibrahim, serulah manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuna rijalan. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai onta-onta yang kurus. Ketika itu Ibrahim pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa memanggil seluruh manusia, sedangkan sekarang saya berada di padang pasir yang tandus?" Kata Allah, "Cukup engkau mengumandangkan panggilan itu, maka saya yang akan mendatangkan mereka untuk datang ke Baitul Haram ini." Artinya siapapun yang didatangkan oleh Allah, yang datang ke Masjidil Haram, baik itu melaksanakan ibadah umrah dan haji, itu sudah berarti Allah yang memanggilnya dan memberikan izinnya untuk datang ke sana. Bersyukurlah para jamaah haji yang telah melaksanakan ataupun yang telah umrah, karena itu sudah merupakan panggilan yang Allah serukan dan Allah izinkan untuk kita memenuhinya. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita harus memenuhinya. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia ada ajalnya, ada batasnya. Dan apabila batas ajal seruan itu telah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa lagi diprotes. Ketika itu Allah kalau sudah memanggil, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, apalagi sakit, baik dalam keadaan siap ataupun tidak siap, ketika seruan itu sudah datang, mau tidak mau kita harus memenuhinya. Ada sahabat saya, adik kelas saya waktu di Kairo, dia habis melaksanakan tausiyah maghribnya, ketika menjelang Isya dia duduk sebentar, kemudian ketika azan Isya berkumandang dia telah tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, 3 hari koma dan meninggal dunia. Padahal masih muda, lebih muda dari saya. Ada seorang ustadz yang lagi sedang ceramah. Ini urtu ustadz dulu ya, nanti baru bagian yang lain. Lagi sedang ceramah, turun dari mimbarnya, Allah panggil dia. Alhamdulillah dalam posisi dalam keadaan baik dan insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan Syekhul Azhar Said Tontowi ketika dia khutbah Jumat di Masjidil Haram, turun dari mimbar, dia pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ada juga yang lagi sedang azan, setelah azan dia berkumandang, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang membaca Al-Qur'an, bahkan guru saya dalam keadaan tahajud, sujud terakhirnya Allah panggil dia. Kirain malaikat maut sudah memanggil ini. Itu dalam posisi dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Lagi sedang joget-joget, mati. Lagi sedang ngatoi wong, mati. Lagi sedang dua-duaan sama perempuan lain, mati. Lagi minum-minuman, mati. Lagi sedang berbuat maksiat, mati. Nauzubillah. Dalam posisi seperti ini kalau Allah mau, apapun posisi kita, maka orang yang meninggal dunia itu mau su'ul khatimah atau mau husnul atau su'ul khatimah tergantung amalan biasa yang dia lakukan. Kalau dia biasa sholat, insya Allah matinya dalam posisi lagi sholat. Kalau lagi sedang bersedekah, insya Allah setelah dia bersedekah Allah panggil dia. Kalau dia sedang main maksiat juga,
Allah juga akan panggil dia dalam keadaan melakukan maksiat. Oleh karena itu perbaikilah diri kita sejak sekarang ini, amalan-amalan yang harus kita lakukan. Maka amalan ibadah haji ini adalah suatu amalan yang agung yang Allah serukan ya melalui Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakannya. Itu tawaf di Masjidil Haram dan amalan-amalan yang lainnya. Apa hikmah dari haji ini? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku bangsa dan berbeda-beda warna kulitnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, hanya kain ihram bagi laki-laki yang dipakainya. 2 helai, tidak berjahit lagi. Tidak memakai apapun, bahkan celana dalam pun tidak dipakai. Maka hati-hati, saya sebagai pembimbing umroh terkadang banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, karena biasanya dia di Indonesia atau di negerinya ya memakai celana dalam, akhirnya dia tidak buka itu celananya, akhirnya batallah ibadah umrohnya. Karena ini merupakan syariat dari Allah, melalui Rasulullah, bahwa orang yang beribadah haji dan umroh harus memakai 2 kain putih yang berwarna putih yang tidak berjahit. Makna, maksud, hikmah daripada itu semua, bahwa kita semua adalah punya kedudukan yang sama di hadapan Allah. Baik yang kaya maupun miskin, dia berpakaian yang sama. Ya, baik dia itu orang yang ganteng, jelek, sama saja pakaiannya. Cuma yang membedakan di antara kita adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan takwa ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang yang rajin ke masjid sudah bertakwa, belum tentu. Jangan kira orang yang rajin membaca Al-Quran belum tentu dia bertakwa. Banyak orang yang rajin ke masjid membaca Al-Quran tapi tidak bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa arti takwa? Selama ini kita mengartikan takwa itu hanya istilahnya, ya, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya. Itu secara istilah. Tetapi secara bahasa, takwa itu artinya takut kepada Allah. Inna yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama di sini bukan berarti orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang memberikan tausiah seperti ustadz dan kiai. Tapi ulama di sini orang yang banyak ilmunya tentang Allah, orang yang banyak ilmunya tentang akhirat dan mengetahui bekal apa yang dia gunakan. Banyak yang dikatakan ulama ini adalah orang-orang yang walaupun dia di pasar tapi dia menjaga kejujurannya. Walaupun dia di tempat-tempat keramaian tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak juga orang-orang yang secara ilmunya banyak, konteks ilmunya banyak, tetapi hatinya, dunianya, hubbud dunia lebih besar daripada akhiratnya. Oleh karena itu orang yang bertakwa hanya Allah lah yang tahu. Kita tidak bisa menilai saya ini lebih takwa dari si Fulan. Kalau kita sudah menilai diri kita seperti itu, berarti kita telah sombong. Berarti kita telah mengatakan saya lebih daripada yang lain. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kita diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua adalah nampak tilasnya Nabi Ibrahim. Sejarahnya Nabi Ibrahim sekeluarga, yang mana Nabi Ibrahim ini bukti ketundukan kepada Allah, total kepada Allah. Nabi Ibrahim bukan hanya disuruh untuk sholat, bukan hanya disuruh untuk puasa, tapi disuruh untuk mengorbankan anaknya pun dia mau melaksanakannya. Kalau kita Pak disuruh nyembelih anak kita, ya berpikir kita 1000 kali.
Jangankan anak, harta kita saja disuruh berkorban pun kita masih mikir. Apalagi nanti di bulan Zulhijjah ini ada ibadah yang namanya ibadah korban. Kita pun masih mikir. Ibrahim anaknya disuruh korban, disuruh dikorbankan, dia mau. Ini tunduknya patuhnya Ibrahim. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mencari puing-puing Ka'bah. Yang mana saat itu Nabi Ibrahim berdomisili di Mesir, dia jalan kaki bersama istri dan anaknya menuju Mekah. Tidak ada kendaraan saat itu. Dia melalui Sinai, kemudian melalui Palestina, kemudian langsung ke Yordan, langsung ke Irak, ya, ke Iran, Kuwait, akhirnya sampailah dia ke Mekah untuk mencari puing-puing Ka'bah. Dan di situ padang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, bahkan air pun tidak ada saat itu. Tapi karena ketundukan Ibrahim kepada Allah, dia mau melaksanakannya. Ya, kalau kita Pak masih berpikir. Ya. Oleh karena itu inilah nampak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia tunduk patuh kepada Allah. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu digandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika sholawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim digandingkan dengan Nabi Muhammad. Pertama, karena Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang sangat patuh kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah kakek nenek moyangnya para nabi. Maka dikatakan Abul Anbiya Nabi Ibrahim itu. Dan yang ketiga, kedudukan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ya. Artinya sudah dekat di aras Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan Nabi Ibrahim itu lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lainnya. Yang hanya menandingi Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini, yaitu puasa Arafah. Padidanya sangat luar biasa. Saumu yaumi Arafah, kata Rasulullah. Ahtasibu 'ala Allah ayyukafira sanatallati qablahu wa sanati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagi kita yang menjalankan ibadah puasa, ya, terutama di bulan ini tanggal 9, akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya kita sudah mempunyai kayak kita tuh DP lah sama Allah. Artinya, ya Allah, kalau aku melakukan dosa di tahun yang akan datang, maksudnya dosa-dosa kecil, dengan puasa Arafah ini Allah telah hapuskan dosa itu. Artinya ada alat penghapusnya. Maka bagi siapa yang melaksanakan puasa Arafah, Allah akan hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tetapi tidak cukup hanya satu hari itu saja. Boleh kita puasa di hari-hari yang lain. Misalkan besok hari Senin, puasa Yaumul Isnin. Kita gabungkan dengan puasa Zulhijjah, maka pahalanya sangat luar biasa. Artinya mulai besok kita mulai berpuasa, puasa sunnah-sunnah yang lain. Dan amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sudah mendekatkan kepada kewajiban. Jadi bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan sholat Idul Adha, maka dia harus melaksanakannya. Karena corona sekarang ini telah melanda dan katanya pemerintah telah menutup untuk dijadikan sholat. Ya pacak-pacaklah kita lah. Kita berkelompok boleh 10 orang, 5 orang, atau di rumah kita ajak tetangga kita boleh untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Karena apa? Karena hukumnya sunnah muakkad ini. Jadi kita harus melaksanakannya. Ya, jangan sampai karena misalkan masjid kita tidak bisa dipakai yang akhirnya kita tidak sholat. Jangan. Kita cari cara bagaimana kita bisa melaksanakan sholat
Idul Adha ini. Karena sholat ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, setahun sekali Idul Adha ini. Aid artinya kembali, Adha artinya berkurban. Jadi sholat yang menandakan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan inilah yang inti ketika kita melaksanakan ibadah setelah sholat Idul Adha, adalah berkurban.